Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dosen penguji uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Muslih, bertempat tugas di MI Miftahul Iman Kalirejo. Video pembelajaran kali ini adalah salah satu tugas uji kinerja. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya mengambil pelajaran IPA dengan pokok bahasan sistem pernafasan manusia. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan yang benar-benar sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai nanti selesai ya, dalam keadaan yang fokus tentunya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Intan. Everybody pay attention. We are starting our lesson today. Let's pray together. Pray. Finish. Turning to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya. Siapa itu? Tidak. Kenapa? Sakit. Oh iya. Jadi dimohon kepada semua anakku ya, jaga kesehatan, jaga kondisi karena sekarang sudah memasuki musim penghujan. Jadi jangan terlalu lama bermain di luar atau bermain hujan-hujanan ya. Takutnya kondisi kita sedang tidak fit sehingga kita mudah terserang penyakit ya. Gitu. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai yaitu sistem pernafasan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak ya. Salah satu dari ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, terus bernafas ya. Jadi semua makhluk hidup termasuk tumbuhan itu bernafas. Jadi tidak hanya manusia ya. Tumbuhan, hewan ya, itu semuanya bernafas ya. Jadi itu salah satunya tadi ciri-ciri dari makhluk hidup ya, yang minggu kemarin kita sudah belajar yaitu bergerak, dan sekarang yang akan kita pelajari adalah sistem pernafasan ya. Dan tujuan pelajaran hari ini yaitu kalian harus bisa menjelaskan tentang sistem pernafasan ya, serta cara menjaga kesehatan alat-alat atau organ pernafasan dengan benar ya. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pembelajaran indeks card match. Nanti kalian akan bermain kartu ya, kartu pertanyaan dan jawaban. Nanti akan kami menjelaskan lebih lanjut di pembelajaran. Sebelum kita belajar, akan Pak Guru cek dulu kesiapan kalian, terutama konsentrasi kalian ya. Kalau gini instruksinya, lakukan yang Pak Guru lakukan atau lakukan yang Pak Guru katakan ya. Bisa? Lakukan yang Pak Guru katakan ya. Pegang kepala, pegang hidung, pegang kepala, pegang kepala. Ayo. Ya, Aldi tidak konsentrasi ya. Makanya konsentrasi ya. Lakukan yang Pak Guru lakukan. Lakukan yang Pak Guru lakukan ya. Pegang mulut. Ya. Ya. Bilang ya. Apa lagi tadi? Ya. Lakukan yang Pak Guru lakukan, masih. Lakukan yang Pak Guru lakukan. Pegang mata. Pegang bibir. Pegang bibir. Ayo. Empati ya. Lakukan yang Pak Guru
Bukan. Kenapa megang bibir ya? Nah, ini berarti tidak konsentrasi. Baik, tadi sudah Pak Guru cek konsentrasinya dengan permainan ya. Nah, yang selanjutnya akan Pak Guru jelaskan materinya ya. Materi yang hari ini perlu kita pelajari. Sudah Pak Guru siapkan? Ya, ini silakan dibaca. Di sini akan menjelaskan mengenai materi dari sistem pernapasan manusia. Jadi indikator dari pencapaian kompetensi, kalian harus bisa menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Silakan ini diperhatikan. Nah, ini adalah organ-organ pernapasan manusia mulai dari atas, ya. Dari ke bawah, dari yang organ bisa terlihat seperti hidung ya, sampai organ yang paling bawah yaitu paru-paru ya. Dan di dalam paru-paru yang paling kecil organnya yaitu alveolus. Nah, silakan diperhatikan dulu. Nah, sistem pernapasan manusia. Bernapas ya, ini merupakan sesuatu yang alami yang memang semua makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan ini semuanya bernapas ya. Nah, bernapas merupakan salah satu fungsi dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup, tetap hidup ya. Nah, di dalam bernapas, di dalam kegiatan bernapas ini kita disediakan oksigen ya. Jadi di dalam bernapas itu kita memasukkan oksigen ya ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Selain itu bernapas juga ini agar kita bisa proses metabolisme di dalam tubuh ini bisa bekerja dengan baik. Nah, itu salah satu dari fungsi bernapas ya. Sedangkan alat-alat atau organ pernapasan manusia yang paling atas terdiri dari hidung, ada pangkal tenggorok atau faring, ya, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, yang selanjutnya adalah anak cabang batang tenggorok atau bronchiolus, dan terakhir adalah alveolus paru-paru ya. Nah, yang pertama adalah hidung. Ada yang tidak punya hidung di sini? Punya semua? Ya. Hidung merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Coba, kalau hidung kalian menghadapnya kemana? Bawah. Bawah ya. Alhamdulillah ya. Coba kalau Allah menciptakan hidung kalian itu menghadapnya ke atas, ya. Coba apa yang kalian rasakan? Hujan pasti penuh ya hidungnya, ya kan? Ya. Makanya patut bersyukur. Ya, hidung diciptakan menghadapnya ke bawah. Coba kalau ke atas, ya, pasti hujan akan penuh airnya. Nah, hidung merupakan organ pertama yang merupakan organ terluar, ya. Nah, hidung ini di dalamnya ada beberapa komponen, ya. Yang pertama ada bulu hidung. Bulu hidung ini fungsinya untuk apa? Untuk menyaring kotoran yang ada di dalam hidung. Jadi debu ataupun kotoran-kotoran yang lain bisa tersaring lewat bulu hidung. Dan bulu hidung ini jangan dicabut. Ya, mentang-mentang nanti panjang, ya cukup dipotong ataupun dirapikan, tapi jangan dicabut ya, karena ini sebagai penghalau debu atau kotoran yang lain, jadi berbahaya. Yang selanjutnya adalah ada indera pembau, ada selaput lendir dan konka. Ya, ini selaput lendir juga sebagai pelindung juga dari benda-benda asing ya yang masuk dalam hidung. Nah, yang selanjutnya adalah pangkal tenggorok.
Pangkal tenggorok ini adalah hulu, ya, yang merupakan cabang dua saluran. Jadi ada saluran pencernaan, ada saluran pernafasan. Nah, di sini cabangnya, ya, itu cabangnya di situ. Jadi pangkal tenggorok, ya. Yang selanjutnya adalah batang tenggorok atau trakea. Nah, ini batangnya, ini yang dari atas ke bawah. Nah, bisa dilihat di situ, ya. Nah, ini ada bentuknya seperti cincin-cincin. Ini terbentuk dari tulang rawan, ya. Nah, di dalamnya ada selaput lendirnya, ada silianya. Silianya ini adalah fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk dalam saluran pernafasan. Yang selanjutnya adalah cabang batang tenggorok atau bronkus, ya. Ini hampir sama dengan trakea tapi lebih sempit, yaitu ke bawah, ya. Jadi cabangnya agak ke bawah lagi, nah disebut cabangnya, ya. Ini fungsinya adalah untuk mengantarkan udara dari saluran napas ke paru-paru, ya. Cabang batang tenggorok bronkus. Yang selanjutnya anak cabangnya atau bronchiolus. Ini lebih ke bawah lagi, cabangnya lagi, jadi lebih sempit lagi, ya. Ini, ya. Jadi ini adalah anak cabang dari bronkusnya. Fungsi bronchiolus tetap sama, membawa udara yang kayak oksigen ke dalam alveolus, ya. Nah, yang selanjutnya adalah paru-paru. Nah, ini organ yang kita punya, tapi kadang kita tidak sadar, ya. Kadang juga kita kurang menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak paru-paru kita, ya. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Ini paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri, ya. Bagian kanan terdiri dari 3 lobus, ya. Di situ seperti ada sekatnya, kalau kalian bisa perhatikan, ya. Nah, yang kiri ada 2 lobus, ya. 2 lobus atau 2 bagian, ya. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput yang disebut pleura, ya. Nah, pleura ini melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan menepis ketika kita bernafas. Nah, itu paru-paru. Yang selanjutnya adalah alveolus. Nah, ini bagian yang paling kecil, ya. Nah, ini alveolus ini, ya, seperti anggur. Kalau kita perhatikan, ya, ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu, ya. Nah, ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, ya. Nah, proses pernapasan sendiri. Di dalam proses pernapasan ini kita menghirup udara dari atmosfer ke dalam tubuh kita, ya, lewat memasuki hidung. Kalau proses memasukkan udara ke dalam hidung itu namanya inspirasi, ya. Nah, yang selanjutnya proses mengeluarkan udara dari hidung atau dari tubuh kita namanya ekspirasi, ya. Dipahami, ya? Nah, mungkin itu materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Itu materi yang Pak Guru jelaskan, ya. Nah, yang selanjutnya Pak Guru ingin kalian membaca materi yang sudah Pak Guru bagikan, ya. Silakan dibaca terlebih dahulu, Evan. Yang lain menyimak, ya. Ya, berdiri, baca yang keras. Sistem pernapasan manusia. Bernapas merupakan salah satu fungsi dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Proses fisiologis ini bertujuan dalam menyediakan asupan oksigen untuk keperluan metabolisme
tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, manusia bernapas akan dapat melakukan metabolisme dalam tubuh manusia bisa bekerja. Bernapas dapat dilakukan dengan adanya alat-alat yang menyusun sistem pernapasan. Jadi atas hidung, pangkal tenggorok, faring, batang tenggorok, trakea, cabang batang tenggorok, bronkus, akan cabang batang tenggorok, bronkiolus. Ya, Intan, silakan berdiri. Hidung. Hidung merupakan organ utama yang merupakan tempat udara luar masuk ke dalam tubuh manusia. Hidung dilengkapi dengan bulu-bulu hidung, indra pembau, selaput, lendir, dan kontak. B. Pangkal tenggorokan. Faring merupakan bulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan dan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Pangkal tenggorokan terdiri atas kakuk epiglottis dan keping tulang rawan yang membentuk jangkung. Pada jangkung terdapat pita suara, pita vokalis. C. Batang tenggorokan, trakea. Batang tenggorokan berfungsi untuk menyediakan tempat bagi udara yang dibawa masuk dan udara yang keluar. Dinding batang tenggorokan tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Dibaca secara individu, sekarang dibaca materinya secara bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sistem pernapasan manusia. Bernapas merupakan salah satu fungsi dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Proses fisiologis ini bertujuan dalam menyediakan asupan oksigen untuk keperluan metabolisme materi yang sudah tadi Pak Guru jelaskan dan sudah kalian baca juga, ya. Kita Pak Guru ulas sedikit tentang materi yang sudah kalian pelajari tentang sistem pernapasan manusia. Jadi sekali lagi, bernafas itu merupakan proses yang alami yang kita lakukan, ya. Setiap hari kita lakukan, ya. Kadang kita tidak pernah sadar akan hal itu. Nah, salah satu fungsi dari bernafas ini sebagai salah satu proses untuk berlangsungan hidup kita, ya. Orang kalau tidak bernafas tentu dia akan mati, ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Yang kedua adalah sebagai metabolisme tubuh, untuk memperlancar metabolisme tubuh, ya. Nah, adapun organ-organ pernafasan, ya, yang dari atas itu ada hidung, ya. Terus ke bawah lagi ada pangkal tenggorok, ya. Terus ada lagi faring, ya. Yang ke bawah ada lagi batang tenggorok, ya. Ada lagi anak cabang batang tenggorok, ya. Yang ke bawah lagi ada alveolus, ya. Alveolus itu nanti di dalam paru-paru, ya. Nah, itu materi tentang sistem pernafasan manusia. Ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan? Cukup. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Pak Guru yang mau bertanya kepada kalian, ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti Pak Guru yang bertanya, ya. Coba, Bintang, ya, Bintang. Coba nama ilmiahnya dari paru-paru apa, Bintang? Pulmo, ya. Betul. Oke, kasih tepuk tangan.
Oke, yang selanjutnya Intan. Fungsi bulu hidung tadi untuk apa ya? Untuk menyaring kotoran. Iya, fungsi dari bulu hidung adalah untuk menyaring kotoran. Betul, kasih tepuk tangan. Ya. Nah, oke ya. Jadi fungsi bulu hidung memang tadi untuk menyaring kotoran supaya tidak masuk ke dalam hidung. Ya. Baik, yang selanjutnya akan Pak Guru berikan, ini juga termasuknya permainan tapi pembelajaran ya. Nah, ini sudah Pak Guru sediakan kartu. Kita akan bermain dengan kartu indeks ya. Di sini sudah Pak Guru sediakan kartu pertanyaan dan jawaban. Ya, ini sudah sesuai dengan jumlah kalian. Setengahnya jawaban, setengahnya pertanyaan. Ya, nanti akan Pak Guru bagi. Ya, Pak Guru tidak akan tahu yang mana yang akan dapat pertanyaan dan mana yang akan dapat jawaban. Ya, silakan nanti yang dapat pertanyaan akan mencari jawabannya. Yang dapat jawaban mencari pertanyaannya. Ya, kalau sudah ketemu nanti silakan duduk. Ya, duduk dulu dari sebelah kirinya Pak Guru. Ya, duduk berurutan sesuai dengan yang paling cepat. Ya, yang paling cepat dan paling benar. Yang sudah yakin jawabannya silakan nanti di menempati kursi yang paling kiri. Ya, oke, akan Pak Guru bagikan. Ya, jangan dibuka terlebih dahulu. Nanti belum ada instruksi. Sudah dapat semua kartunya? Oke, sekarang dibuka, silakan. Dipahami pertanyaannya, ya. Nanti dulu, ya. Sudah? Baik, silakan nanti membaur aktif ya mencari pasangan kartunya. 1, 2, 3. Di tengah, ngumpulnya di tengah, carinya di tengah, ya. Carinya di tengah sini. Yang sudah yakin boleh menempati kursi yang paling kanan. Baik, sudah ketemu semua pasangan jawabannya. Nah, sekarang kita konfirmasi dulu ya pertanyaan dan jawabannya. Betul apa enggaknya ya. Yang pertama silakan, ini yang paling cepat ya. Silakan berdiri, coba dibacakan. Pernapasan dibagi menjadi 2 ya, pernapasan perut dan pernapasan dada. Betul? Oke, kasih tepuk tangan. Ya. Karena betul dan jawabannya dan paling cepat ya, maka Pak Guru berikan reward berupa pulpen ya. Silakan. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan dulu. Yang kedua silakan berdiri. Tempat masuk dan keluarnya udara. Tempat masuk dan keluarnya udara, hidung, betul? Selanjutnya. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, alveolus, betul? Betul. Selanjutnya. Ekspirasi. Betul? Betul. Pantau tenggorok disebut juga faring, betul? Betul. Selanjutnya. Paru-paru terdiri dari 2 bagian yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Betul? Betul. Betul. Silakan diri. Cabang batang tenggorokan disebut bronkus. Iya, cabang batang tenggorokan disebut bronkus. Betul. Betul. Silakan diri. Istilah lain proses kemasukan udara.
Istilah lain proses pemasukan udara. Inspirasi, betul? Ya, yang terakhir, yuk silakan berdiri. Fungsi bulu hidung. Menyari udara, betul? Oke, sudah ketemu semua pasangan jawabannya dan betul semua. Yang selanjutnya akan bagus bagikan LKPD. Ya, ini nanti silakan dikerjakan langsung ya dan dikumpul untuk hari ini. Ya. Ini sesuai dengan kelompok tadi ya, kartu indeks ya. Ini bagian-bagian dari ibu. Nah ini jelaskan fungsi rambut dan lendir pada hidung. Jadi ini fungsinya hidung, apa bulu hidung itu apa dan lendirnya itu apa. Ini kan ada gambar hidung. Ini di sini ada jelaskan fungsi rambut dan lendir pada hidung. Nah di sini ada trakea, di sini ada bronkus, ini ada bronkiolus, di sini ada alveolus. Ini jelaskan semuanya fungsi. Nah di sini ada gambar, ya gambar di sini gambar bagian belakang. Ini adalah jelaskan fungsi rambut dan lendir pada hidung. Ya, ini ada trakea. Fungsi dari silia yang ada pada trakea dan di sini ada gambar ya tentang sistem pernapasan. Di sini ada hidung ya, urutannya di sini adalah jelaskan fungsi rambut dan lendir pada hidung. Di sini ada trakea, di dalam trakea ada silia itu fungsinya. Semuanya ya akan pakai kumpul saja. Tentunya nanti di dalam proses penilaian tidak semuanya betul semua atau salah semua ya. Kalau memang nanti pada saat penilaian nilainya ternyata kurang memuaskan, berarti kalian perlu belajar lagi. Ya kalau yang sudah betulnya banyak atau betul semua, berarti itu harus dipertahankan. Ya. Baik, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD dan ini sudah menjelang akhir pembelajaran. Baik, akan Pak Guru simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, hari ini kita belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Ya, seperti yang sudah Pak Guru tadi jelaskan, ya, pernafasan itu merupakan proses alami, ya, dan semua kita melakukannya. Ya, fungsi bernafas itu adalah menyediakan oksigen bagi tubuh kita. Ya, oksigen itu penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bernafas, tidak masukkan oksigen, ya tentunya kita akan mati. Ya, yang selanjutnya bernafas juga dapat memudahkan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, alat-alat atau organ pernafasan antara lain yang pertama adalah hidung. Tadi ada faring, ya, atau batang tenggoroknya, ya. Ada lagi bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan alveolus itu di dalam paru-paru. Paru-paru tadi berapa bagian? 2 ya, yaitu kanan dan kiri. Bagian kanan berapa lobus? 3 lobus. Dan bagian kiri berapa lobus? 2 lobus. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan sekali lagi? Tidak. Yang selanjutnya adalah PR, ya. Ini untuk oleh-oleh kalian pulang, ya, nanti dikerjakan LKS, ya, halaman 12 tentang
sistem pernapasan manusia. Di situ ada soal-soal, ada kalau nggak salah 5 soal, silakan nanti dikerjakan. Dikumpul ketika pembelajaran dibuka kembali, ya. Paham ya? Oke. Nah, silakan kemas-kemas. Baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Intan. Everybody pay attention. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teachers. Waalaikumsalam warahmatullahi